Halo teman-teman semua, saya Anis Nur Aziza Irawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daulah Mughal di India. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India, tetapi sebelumnya telah ada beberapa kerajaan yang upaya memperjuangkan Islam di sana. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kerajaan Mughal juga merupakan kerajaan Islam terakhir di India, hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme Inggris memerintah di sana. Kerajaan ini merupakan anak cucu dari bangsa Mongol. Di antara keturunannya adalah Timur Leng, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Meskipun begitu, ia tidak berambisi untuk menguasainya. Penaklukan India yang sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang keturunan dari Timur Leng. Masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan sebagai berikut. 1. Sultan Akbar 1. 1556 sampai 1605 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Yang ketiga yaitu Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Yang keempat, Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu masa pemerintahan pada Sultan Akbar I. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang sangat lama, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masanya, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Kekuatan pasukan Hemu atau Menteri Hindu pada masa Sher Khan Shah dapat dikalahkan bara tentaranya pada pertemuan Panipat II pada 5 November 1556 Masehi. Akbar I yang masih muda itu dibantu oleh Bairan Khan, wakil Sultan Akbar. Ia seorang Syiah yang setia membantu Daulah Mughal sejak dari Sultan Babur dan Humayun. Namun, Mughal sejak dari Sultan Babur dan Humayun di belakang hari ia terlalu memaksakan faham sekte Syiahnya dalam pemerintahan Akbar I, sehingga ia terpaksa diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil sultan pada tahun 1561 Masehi. Sultan Akbar I yang perkasa itu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Dari politik, Sultan Akbar I menerapkan sistem politik toleransi. Artinya, semua penduduk atau rakyat India dipandang sama. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama. Tidak lama setelah Sultan Akbar melakukan ekspansi di berbagai negara, ia pun meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Kejayaan yang telah ia capai dapat diteruskan oleh 3 orang sultan berikutnya. Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai Sultan Akbar I masih dapat dipertahankan 3 sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jahangir
Shah Jahan, dan Aurangzeb. Karena tiga sultan penerus Sultan Akbar tersebut masih terhitung sultan yang besar dan kuat. Setelah mereka bertiga, kemajuan Daulah Mughal tidak dapat dipertahankan lagi oleh sultan-sultan berikutnya. Pada pemerintahan tiga sultan ini, orientasi politiknya lebih banyak diarahkan pada mempertahankan keutuhan kekuasaan yang ada, kemudian pada pembangunan ekonomi lewat pertanian, perdagangan, dan pengembangan budaya, seni, dan arsitektur. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan itu lewat lahan pertanian, ada yang disebut dengan deh, yaitu merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Beberapa deh bergabung dengan pargana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang muqaddam. Maka melalui para muqaddam itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah mematok bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Hasil pertanian yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan selupan. Hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri, juga dapat diekspor ke luar negeri seperti ke Eropa, Afrika, Arabia, Asia Tenggara. Untuk meningkatkan produksi, Sultan Jahangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Tanah Surat. Yang ketiga yaitu kemajuan di bidang seni dan budaya. Kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal pada masa itu yaitu Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat, berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb, muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Aini Akhbari berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Selama 1,5 abad, India di bawah Daulah Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barangnya yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan kuat, yang jarang tandingannya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.